Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Adila Firial, NPM 2018 14500 dan di sebelah saya ada partner saya sendiri yang bernama. Nama saya Nilaya Delia dengan NPM 2018 14500 701. Oke, kami berdua dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang macam-macam Incoterms dalam mata kuliah perdagangan luar negeri dan dengan dibimbing oleh Humanisme SEMM. Oke, sebelumnya materi kami telah dibahas oleh kelompok 9, yaitu tentang definisi Incoterms dan macam-macam Incoterms, seperti yang pertama ada X-word atau EXW, yang kedua ada FCA atau free carrier, yang ketiga ada FAS atau free alongside ship, yang keempat ada FOB atau free on board, dan yang kelima ada CFR atau cost and freight. Dan kami akan menjelaskan di bagian poin 6 sampai 11, yaitu yang keenam itu ada chief, cost, insurance and freight, yang ketujuh ada CPT atau carriage paid to, yang ke-8 ada chip, carriage and insurance paid to, yang ke-9 ada DAT, delivered at terminal, yang ke-10 ada DAP, delivered at place, yang ke-11 ada DDP atau delivered duty paid. Untuk materi Incoterms yang akan dibahas sama kelompok kami mengenai poin 6 sampai poin 11. Yang pertama itu akan dijelaskan dengan rekan saya, yaitu Adila Firial. Selamat menyaksikan. Chief kepanjangan dari cost, insurance, and freight. Pengertian chief itu segala resiko atas kerusakan atau kehilangan barang serta segala macam bentuk biaya yang timbul setelah barang melewati rel kapal beralih dari penjual kepada si pembeli. Namun, berdasarkan terminologinya, penjual berkewajiban untuk menanggung segala biaya pengangkutan laut yang dibutuhkan agar barang tersebut bisa sampai kepada tujuan pelabuhan yang dituju, termasuk menanggung biaya asuransi pengangkutan laut untuk menanggung resiko pembeli atas kehilangan atau kerusakan barang selama masa pengangkutan tersebut, dan juga mengurus prosedur ekspornya. Perlu dicatat bahwa penjual hanya berkewajiban membayarkan premi asuransi dengan pelindungan yang minimal saja. Jika pembeli menginginkan pelindungan asuransi yang jauh lebih besar, maka si pembeli tersebut harus bisa mendapatkan persetujuan dari si penjual, karena memang penjual yang harus membayarkannya. Namun jika penjual tersebut tidak setuju, maka pembeli harus membayar asuransi tersebut dengan sendirinya untuk memberikan perlindungan yang lebih besar. Selain itu ada juga biaya-biaya yang ditanggung oleh importir, antara lain. Selanjutnya ada CPT atau carriage paid to. Pengertiannya adalah peralihan resiko atas kerusakan atau kehilangan barang beralih dari penjual kepada si pembeli pada saat barang diserahkan kepada pengangkut yang ditunjuk oleh penjual. Namun, penjual masih tetap harus menanggung biaya pengangkutan yang diperlukan sampai dengan barang mencapai tempat tujuan yang telah disebutkan. Apabila terdapat peralihan atau perpindahan alat transportasi, maka peralihan resiko terjadi pada saat barang diserahkan kepada pengangkutan yang kedua. Pengurusan ekspor dilakukan oleh penjual. Serah terima barang terjadi saat barang telah dimasukkan ke kontainer. Artinya, barang telah menjadi milik importir sejak serah terima tersebut. CPT Incoterm, di mana pengiriman barang terjadi ketika barang dikirim oleh penjual ke pengangkut di tempat yang disepakati atau dibeli oleh penjual sehingga dikirimkan. Dalam hal ini, penjual memiliki kewajiban untuk melakukan kontrak dengan biayanya untuk pengangkutan barang dari titik pengiriman ke tempat titik
tujuan barang ke tempat titik tujuan barang. Keberadaan kontrak pengangkutan tidak berdampak pada pengalihan resiko dari penjual kepada si pembeli yang terjadi pada titik pengiriman, yaitu dengan menyerahkan barang kepada operator. Namun, jika penjual mengeluarkan biaya yang berkaitan dengan pembongkaran barang di tempat tujuan berdasarkan kontrak pengangkutan, itu harus menanggung mereka, kecuali disetujui sebaliknya. CPT Incoterm juga mengharuskan penjual membersihkan barang untuk diekspor, mana yang berlaku dan menganggap semua resiko yang terkait dengannya. Namun penjual tidak memiliki kewajiban untuk mengimpor. Baik penjual atau pembeli diharuskan untuk membuat kontrak asuransi. Selanjutnya, CIP atau Carriage and Insurance Value. Pengertiannya adalah peralihan resiko atas kerusakan atau kehilangan barang beralih dari penjual kepada si pembeli pada saat barang diserahkan kepada pengangkut yang ditunjuk oleh penjual. Namun, penjual masih tetap harus menanggung biaya pengangkutan yang diperlukan sampai dengan barang mencapai tempat tujuan yang telah disebutkan. Dalam CIP, penjual harus menyediakan asuransi pengangkutan yang menanggung resiko pembeli atas kehilangan atau kerusakan barang selama masa pengangkutan tersebut. Apabila terdapat peralihan atau perpindahan alat transportasi, maka peralihan resiko terjadi pada saat barang diserahkan kepada pengangkutan yang pertama dan pengurusan ekspor dilakukan oleh penjual. Incoterm, di mana penjual memiliki kewajiban yang sama seperti CPT Incoterm, yaitu untuk menyerahkan barang kepada operator yang dikontrak oleh si penjual dan untuk membersihkan barang untuk ekspor. Dengan tambahan kewajiban mengontrak asuransi untuk menutupi resiko atau kerusakan si pembeli terhadap barang dari tempat pengiriman ke paling sedikit tempat tujuan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi macam-macam Incoterms dari rekan saya, yaitu Adila Virial, mengenai DAT atau Delivered at Terminal, atau artinya penyerahan barang di mana penjual menyerahkan barang ke pembeli ketika barang sudah dibongkar dari sarana pengangkutan yang telah tiba di terminal yang ditunjuk pembeli pada pelabuhan bongkar atau tempat tujuan. Penjual telah memenuhi kewajiban untuk mengantar barang kepada pembeli pada saat barang telah dibongkar dari sarana pengangkatan di terminal. Tujuan atas pengaturan dari si pembeli. Penjual bertanggung jawab dalam mengurus izin ekspor barang, namun tidak memiliki kewajiban dalam menyelesaikan perizinan impor barang, membayar biaya masuk dan melaksanakan pengeluaran barang impor atau prosedur kepabeanan impor. Resiko dan biaya beralih pada saat barang telah terbongkar dari sarana pengangkatan di terminal pada pelabuhan bongkar atau tempat tujuan di pelabuhan tertentu. Selanjutnya yaitu DAP atau Delivered at Place. Maksudnya atau artinya bahwa penjual mengantarkan barang ke pembeli pada sarana pengangkut yang telah tiba di tempat tujuan yang disebut atas pengaturan dari pembeli. Pihak pembeli disarankan untuk menentukan sejenis mungkin titik tempat tujuan yang disepakati. Penjual akan menanggung resiko
sejak barang dibawa dari tempat penjual hingga diantar ke tempat yang ditentukan oleh pembeli. Penjual telah memenuhi kewajiban untuk mengantar barang kepada pembeli pada saat sarana pengangkutan telah tiba di tempat tujuan yang disebutkan oleh pembeli. Penjual bertanggung jawab dalam mengurus izin ekspor barang, namun tidak memiliki kewajiban dengan menyelesaikan perizinan import barang, membayar biaya masuk, dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan pengeluaran barang import atau prosedur pembayaran import. Penjual hanya mengurus pengangkutan menuju tempat yang disebutkan oleh pembeli saja. Penjual sebagai pihak importirlah yang bertanggung jawab untuk membayar bea cukai dan membayar bea masuk. Income trust ini biasanya digunakan dalam kasus ketika para pihak tidak ingin penjual menanggung resiko dan biaya pembongkaran. Di bawah DAP, income trust barang-barang dianggap dikirimkan oleh penjual kepada pembeli ketika barang-barang tersebut ditempatkan di tangan pembeli pada kendaraan transportasi yang siap untuk dibongkar di tempat tujuan atau titik yang disepakati di tempat tersebut. Jika ada bertolak belakang dengan CPT atau CIP income trust, tempat pengiriman dan tempat tujuan adalah sama di bawah DAP income trust. Karena itu penjual menanggung resiko sampai barang tersebut berada di tangan pembeli di tempat tujuan seperti dijelaskan di atas. Meskipun DAP memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kontrak pengangkutan atau pengatur biaya pengangkutan barang dan menghapus barang untuk ekspor atau tidak impor, penjual tidak diharuskan untuk membongkar dari kendaraan transportasi di tempat tujuan. Sebagai tambahan, tidak juga si penjual atau pembeli diperlukan untuk berlangganan kontrak asuransi. Selanjutnya, materi terakhir mengenai macam-macam income trust, yaitu DDP atau Delivered Duty Paid. Delivered Duty Paid maksudnya adalah bahwa penjual mengirimkan barang kepada pembeli sampai ke tempat tujuan yang telah disebutkan, telah diurus prosedur importnya, dan belum dibongkar dari kendaraan yang dibawanya. Pendek kata terminologi ini membebankan segala resiko dan biaya kepada tujuan yang dimaksud. Jika EXW membebankan kewajiban yang terberat kepada pembeli, maka DDP membebankan kewajiban yang terberatnya kepada penjual. DDP tidak bisa digunakan jika penjual tidak bisa melakukan pengurusan prosedur import. Jika para pihak ingin agar kewajiban untuk menanggung sebagai bea masuk atau pajak-pajak import lainnya seperti VAT atau Value Added Tax atau yang lebih dikenal dengan nama pajak pertambahan nilai beralih dari penjual kepada pembeli, maka hal ini harus disebutkan dengan jelas di bawah kontrak. Di bawah DDP income trust, barang seharusnya dikirim oleh penjual kepada pembeli jika barang tersebut ditempatkan sesuai dengan keinginan pembeli, dibersihkan untuk import pada kendaraan transportasi yang tiba, siap untuk dibongkar di tempat tujuan atau titik yang disepakati di tempat tersebut. Jika ada, DDP income trust membebankan tanggung jawab maksimum pada penjual. Karena itu adalah satu-satu income trust yang memerlukan izin import oleh penjual. Oke, baik. Kesimpulan dari materi yang kami jelaskan yaitu
di mana penggunaan Incoterms dalam perdagangan internasional adalah fenomena yang tersebar luas, dan perselisihan sering muncul karena kebingungan tentang mereka. Sebelum memasukkan Incoterm ke dalam kontrak, sangat penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa Incoterm memenuhi semua harapan dan kebutuhan mereka mengenai masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah transportasi akan dilakukan melalui jalur air, laut, atau darat, atau tidak? Yang kedua, siapa yang harus menanggung sebagian besar resiko kehilangan atau kerusakan barang? Apakah penjual atau si pembeli? Pada titik waktu pengiriman ke tempat tujuan, resiko harus dialihkan dari penjual ke pembeli. Yang ketiga, apakah ada kebutuhan untuk menggunakan layanan operator? Jika begitu, yang harus memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kontrak pengangkutan, penjual, atau si pembeli. Yang keempat, haruskah penjual bertanggung jawab atas pembongkaran barang? Dan yang terakhir, apakah perlu berlangganan kontrak asuransi? Sekian presentasi dari kelompok 10 tentang lanjutan dari materi macam-macam Incoterms. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.